Iki kelihatannya harus sesuai dengan ketentuan Perda. Jadi di Perda memang mengharuskan itu ada verifikasi, kemudian ada registrasi. Apa gunanya verifikasi? Verifikasi ini kan pemeriksaan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu, ya adalah MDA. MDA di semua tingkatan. Apakah MDA kecamatan, kabupaten, apalagi provinsi. Disinilah diperiksa draft aweg-awegnya. Apakah aweg-aweg ini sudah sesuai, harmonis dengan aweg-aweg kan dibuat biasanya patokannya adalah desa mawa cara, seperti apa adanya di desa adat. Sedangkan yang kita harapkan sesuai dengan amanat Perda itu, antara semangat menggunakan desa mawa caranya harus juga memperhatikan Bali mawa caranya. Tidak boleh bertentangan antara desa mawa cara dengan Bali mawa cara. Kalau di desa adatnya silahkan, semua itu diakomodir kearifan lokalnya di desa adat, tapi Bali mawa caranya juga harus diperhatikan. Bali mawa cara untuk lebih mudah memahami. Kalau desa mawa caranya kebiasaan-kebiasaan adat budaya yang ada di desa adatnya. Bali mawa cara, misalnya kita kan Bali ini desa adat itu secara kosmologis itu kan ada di Bali. Kita punya kayangan jagat, sad kayangan, dang kayangan. Ini kan seluruh Bali ini. Kalau ini tidak juga dipakai pertimbangan dalam menyusun aweg-aweg itu, ini kan siapa yang akan ngatur? Inilah termasuk salah satu Bali mawa cara. Demikian pula bahasa Bali itu otoritasnya kan di Bali. Bahasa Bali, aksara Bali itu kan Bali punya. Ini tentu saja harus satu irama kita, satu frekuensi kita terkait dengan Bali mawa cara. Tidak boleh tabrakan. Termasuk pula dalam verifikasi diperiksa di sana apakah desa mawa caranya sudah jalan, sudah harmonis dengan Bali mawa cara. Oke. Apakah ini sudah sesuai dengan negara mawa tata, hukum atau aturan yang ada di negara kita. Kalau itu misalnya bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 gitu misalnya, tidak lolos verifikasi, diperbaiki lagi gitu. Itu tujuan verifikasi. Kemudian berikutnya tadi kan yang ditanyakan verifikasi dan registrasi. Kalau registrasi ini mengapa perlu? Ini syukur ini ada Perda, jadi sudah jauh pemikirannya. Diregistrasi di Dinas PMA, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di provinsi, yang merupakan adalah pemerintah ini. Ini kan pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali ya pemerintah pusat kan itu. Kalau sudah diregistrasi di daftar sana, ini bentuk pengakuan dari negara terhadap keberadaan aweg-aweg di desa adat. Jadi kita sudah diakui secara hukumnya, sudah diakui di sana. Makanya ini perlu mendapatkan perhatian verifikasinya dan registrasi ini. Jangan sampai kalau aweg-aweg belum verifikasi pasti tidak bisa registrasi. Registrasi setelah semuanya ini diverifikasi, diregistrasi sudah, baru ke Sobiahan, ke
dalam paruman. Yang namanya desa yang sudah ada aturannya utawi awig-awignya niki tentunya ada sanksi-sanksinya niki apabila melanggar kan kentan nggih jero desa. Nah niki sanksi-sanksinya niki biasanya niki berupa napi mantan niki jero desa. Sanksi di desa adat itu ada yang kita kenal ya. Kalau kerama desa adat melanggar awig-awig aturan, melanggar perarem yang mereka bikin, mereka juga sudah buat sanksi. Secara umum sanksi ada satu sanksi yang namanya arte dande, artinya sanksinya berupa benda atau uang. Bendanya itu apa, beras atau apa, tergantung di sana. Kemudian sanksi yang berikutnya ada jiwa dande. Kalau jiwa dande bagi pelanggar awig-awig dan perarem itu jiwa dande itu artinya jiwanya yang dihukum, didande, berarti ya jiwanya itu dihukum, jadi ya permohonan maaf, nunas pengampura di paruman gitu. Itu kan jiwanya yang dihukum itu. Betapa malunya kalau kita mohon maaf terhadap kesalahan yang kita lakukan di hadapan paruman itu. Itu jiwa danda. Danda yang berikutnya adalah sangaskara danda. Jadi berupa apa namanya ritual, berupa upacara upakara. Apakah mereka misalnya harus menggurupi duka, benupi duka, atau cara-cara yang lain, tergantung desa adatnya masing-masing. Sehingga di sini ada 3 jenis danda itu, terkadang juga ketiga-tiganya kena, tergantung isi awig-awig dan perarem di masing-masing desa adat. Ini terkait dengan danda, terkait dengan sanksi. Mohon hati-hati di desa adat. Jangan sampai kita buat awig-awig ada sanksinya, kita buat awig-awig tujuannya adalah untuk kasukertan, keharmonisan, kenyamanan, itu kontraproduktif nanti. Artinya dengan awig-awig itu, dengan penerapan awig-awig justru nanti menimbulkan kegaduhan di desa adat. Kan karena tidak sesuai kan Tami? Iya, karena pokoknya kegaduhan gitu. Yang semestinya kita harus semestinya menenteramkan seperti ini. Iya. Apakah awig-awig niki juga berlaku untuk anak-anak? Apakah untuk orang-orang dewasa utawi krama sani sudah dewasa kemanten niki jero desa? Kalau ring awig-awig ring desa adat niki? Nggih, itu adalah awig-awig desa adat. Karena awig-awig desa adat namanya, tentu itu menyangkut seluruh jiwa yang ada di desa adat. Apakah itu anak-anak, apakah detruna, apakah kerama yang sudah dewasa, termasuk kerama werda, dan semuanya itu masuk juga dalam awig-awig itu. Termasuk bukan saja kerama desa adat yang ada di sana, tapi juga termasuk kerama desa adat yang digolongkan adalah kerama tamiu, bahkan termasuk tamiu. Itu juga kena. Itulah makanya dalam penyusunan awig-awig, dalam paruman-paruman yang tadi itu yang saya sampaikan di depan dalam pelaksanaan itu, memang semua harus dihadirkan itu. Kalau misalnya ada kerama tamiu atau tamiu, ya harus hadir. Diharapkan bisa hadir, dia mewakili apa namanya aspirasi kerama tamiu maupun tamiu. Sehingga nanti ketika ada apa namanya pelaksanaan hak dan kewajiban swadharma dan swadikaranya, itu bisa tidak terjadi apa namanya perentangan lagi. Sudah selesai, sudah clear dalam paruman itu. Itu Nia.
Ini niki tan kerasa juga niki. Ternyata sudah lebih dari 1 jam niki sampun berbincang-bincang tapi berdialog niki ring acara Pucuk Bang dan Dinas Magen. Nah, mungkin wenten malih yang ingin disampaikan Jero Bendesa niki sedurung titiang closing niki mungkin ingin menyampaikan ataupun menghimbau memberikan pesan kepada masyarakat niki terkait dengan awig-awig niki. Nggih, durus niki Jero Bendesa. Nggih, niki mungkin agak ke belakang gitu nggih. Tiang lupa tadi menyampaikan mengapa Majelis Desa Adat belakangan ini kan agak gencar. Agak gencar melakukan mendorong Desa Adat untuk melakukan penyuratan awig-awig ini. Ya, mengapa itu? Ini ada dasarnya. Karena memang perubahan alam Bali, manusia Bali, budaya Bali sudah sedemikian dinamisnya sekarang. Sehingga aturannya pun, awig-awignya pun perlu penyesuaian. Di samping itu, di samping alam, manusia, budaya Bali yang sudah berubah, juga kita dalam segi regulasi dengan adanya Perda Desa Adat 04 2019 ini, itu banyak juga dipedomani kita di sana, diarahkan oleh Perda itu bahwa di masing-masing desa adat, bahwa di Perda tersebut ada pengklasifikasian krama, seperti yang disampaikan tadi. Kalau dulu tidak ada pengklasifikasian itu. Ada krama desa, krama tamiu. Dulu kan tidak terbayangkan itu. Sekarang itu ada. Jadi awig-awig kita harus menyesuaikan dengan itu. Kemudian juga desa adat sebagai subjek hukum, konsekuensinya atau akibatnya adalah seperti yang sudah disampaikan tadi. Karena sebagai subjek hukum, ya kita sudah berhak dalam kepemilikan tanah sebagai pemilik gitu, dalam sertifikat itu. Dan yang juga perubahan yang cukup signifikan itu adalah dulu prejuru desa adat tidak didampingi oleh siapa-siapa. Sekarang sesuai dengan Perda, desa adat atau prejuru desa adat didampingi oleh Sabu Desa, Kerta Desa. Itu yang mendampingi Sabu Desanya untuk urusan masalah pembangunan, perencanaan dan lain-lainnya. Kerta Desanya urusan wicara adat. Kemudian pula perubahan yang lain yang ada di Perda adalah dulu tidak ada pesikian-pesikian. Sekarang ada pesikian pemangku, pesikian Serati Banten, pesikian Keramu Istri, pesikian Yowana, pesikian Pecalang, dan pesikian Keramu Werdo dan lain-lainnya. Masih ada, masih banyak itu. Dengan adanya pengelompokan, dengan adanya perubahan seperti itu di Perda, ya tentu desa adat ya harus menyesuaikan. Awig-awignya juga harus menyesuaikan. Itulah mengapa kami di MDA gencar mendorong desa adat untuk menyuratkan awig-awig desa adatnya. Harus disuratkan. Karena di Perda itu ada desa adat berkewajiban menyuratkan awig-awignya. Jangan sampai tidak disuratkan. Memang kalau awig-awig itu ada yang tersurat, ada yang disuratkan, ada yang tidak. Dan antara awig-awig tersurat dengan yang tidak tersurat, ya kekuatan hukumnya sama. Tapi karena ini memang amanat dari Perda, ya harus ke surat nih, sehingga ini akan lebih menguntungkan kita. Itu terkait dengan
penyuratan, karena judul kita penyuratan soalnya. Penyuratan awig-awig. Di terakhirnya, di halaman terakhir awig-awig. Kalau dulu itu yang menandatangani pemerintah itu. Kalau sekarang yang menandatangani adalah perjuru di sana, kemudian di bawahnya ikut ngerampih istilahnya, ikut menandatangani adalah MDA kecamatan, MDA kabupaten, sampai ke MDA provinsi. Ini anunya perjurunya. Itu perbedaan yang dulu dengan sekarang. Kemudian pesan-pesan yang ingin Tiang sampaikan di sini terkait dengan nyuratan awig-awig Sawitra RPKB FM yang kami cintai. Dalam penyuratan awig-awig jangan kita terlalu ambisius untuk menyuratkan semua awig-awig yang tidak tersurat. Itu susah dan tidak mungkin. Kalau misalnya demikian, kalau ada awig-awig yang tidak tersurat, yang tidak mungkin untuk disuratkan, ditulis, biarkan saja. Itu hidup sebagai awig-awig yang tidak tertulis. Itu nanti waktu yang akan menguji apakah awig-awig itu akan dipakai di desa adat itu atau tidak. Waktu nanti akan, biarkan saja. Dan ini karena memang sengker waktunya pun sengker pun kelas semestinya 2 tahun yang lalu sudah selesai. Sampai sekarang desa-desa adat belum masih banyak yang belum itu, masih banyak yang belum menyuratkan awig-awignya. Ngiring sarang-sarang tapi ada semangat megebras gede bacang nyuratan awig-awig desa adat Druwene sarang sami. Sekali sapunika sida dokter yang nang atur ring rati derane sarang sami Sawitra RPKB FM Bali puniki menawi wonten kirang langkung dan kasyap titiang lungsur geng pengampura. Inggih sinep titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.